yang pertama memang harus memahami pentingnya kalimat, kemudian pentingnya memilih kalimat. Beda. Memilih kalimat. Ini kalimat itu berseliweran banyak sekali. Maka perlu kalimat itu dipilih agar kalimat itu menjadi sebuah kalimat yang punya kekuatan. Untuk bisa memilih kalimat, seseorang itu harus kaya kalimat, harus kaya kata-kata. Kemudian baru bisa memilih kata untuk menyusun kalimat yang indah, kalimat yang bagus, kalimat yang punya kekuatan. Untuk seseorang itu bisa punya kata-kata yang banyak, punya kosakata yang banyak, punya kekayaan kalimat, seseorang itu harus banyak membaca. Ini jadi penting sekali membaca itu, ya, bagi seorang penulis. Penting sekali. Membaca tidak hanya sekedar mengkayakan, tapi membaca ini juga akan bisa mengkayakan gaya bahasa. Gaya bahasanya bisa akan kaya kalau dia banyak membaca. Ketika banyak membaca, suatu ketika misalnya Anda sebagai penulis, entah mungkin nanti suatu ketika ada di antara Anda sekalian, misalnya suatu ketika diminta untuk menjadi penulis pidato presiden misalnya, ya kan? Kalau dengan banyak membaca akan enak. Suatu ketika momennya ini presiden mau pidato di kalangan sastrawan-sastrawan, Anda yang diminta untuk tulis pidato presiden. Kalau Anda nggak punya kekayaan baca, nanti Anda presiden itu dianggap pidato di kalangan misalnya di kalangan pengusaha beda di hadapan bahasanya akan berbeda. Tapi kalau Anda punya kekayaan kalimat, kekayaan bacaan, gaya bahasa, oh ini di hadapan sastrawan, maka kalimat pertama mestinya ketikkan sebuah pantun, ini karena orang punya kekayaan bahasa. Baik, jadi pentingnya kalimat sudah, pentingnya membaca. Jadi saya singkat ini ya, pentingnya gaya bahasa. Gaya bahasa kenapa penting? Karena gaya bahasa ini terkait sama komunikasi. Nah, ini nanti kita akan masuk bagaimana sebuah buku, sebuah karya itu bestseller. Sebuah karya bestseller itu diantara yang paling penting karya itu, pasti karya itu berkomunikasi dengan baik dengan pembacanya. Kalau kita bicara pada orang-orang desa itu kemudian seperti Mas Ipo berbicara di kalangan CEO dunia, itu beda lagi, nggak akan nyambung. Meskipun itu dahsyat, tapi orang desa nggak nyambung. Saya pernah punya pengalaman di desa saya, waktu dia ngasihin pengajian. Menurut saya bahwa saya perlu untuk mengupgrade orang-orang desa ini biar lebih dikit. Saya datangkanlah seorang pembicara yang dia juga pembicara di universitas, bahasa Jawanya sangat bagus karena dari Solo, ya kan? Begitu bicara di desa saya, secara saya senang banget. Bahasa Jawanya bahasa Jawa yang tinggi, selera tinggi, gitu kan? Isinya juga dalam, gitu kan? Tetapi bagi mereka kurang, mereka nggak ada tertawa-tertawanya. Gak ada lucu-lucunya, beda. Ini terkait sama komunikasi. Khotibun nas ala qadri uqulihi. Bahasa penting di situ. Maka karya bestseller biasanya komunikatif. Ketika harus komunikatif, maka seorang penulis itu perlu menentukan tulisan ini untuk siapa. Ketika Anda nulis, Anda harus punya bayangan. Supaya bestseller bukunya itu dibaca dan enak, Anda harus punya bayangan ini mau dibaca oleh siapa. Kalau bayangan Anda nulis karya sastra misalnya, saya yang baca ini model-model profesor-profesor sastra, Pak Sapardi Djoko Damono, misalnya Budi Dharma, yang kritikus sastra yang angker-angker itu, Anda jangan bikin yang pop, kan? Anda baca bukunya Pak Budi Dharma, kira-kira model sastranya begitu. Baca bukunya Pak Budi Dharma misalnya Orang-orang Bloomington. Nah, itu kalau mau dibaca profesor-profesor gayanya begitu. Kira-kira Anda nulis pengen dibaca oleh anak-anak remaja. Ya. Remaja yang luas cakupannya.
dibaca yang gaul ataupun yang tidak gaul. Kalau Anda nulisnya dengan cara orang-orang Bloomington Pak Budi Dharma, anak remaja baru baca 1 halaman akan buang itu. Kalau itu Anda pengen dibaca oleh anak remaja sebanyak-banyaknya, Anda ambillah ketika Mas Gagah pergi. Itu bahasanya cantik, anak-anak remaja suka dan sudah terbukti. Ini terkait sama komunikasi. Maka penulis itu perlu menentukan. Anda harus bayangkan dulu yang baca buku saya kira siapa. Kalau yang Anda yang mau baca buku Anda itu ibu-ibu rumah tangga, Anda selamin tuh kira-kira. Anda kalau pas itu santai-santai itu ngobrol sama ibu, apa sih yang di tema-tema mereka itu apa? Tema-tema ibu-ibu kalau lagi ngerumpi itu apa? Terus model bahasanya seperti apa? Itu kira-kira di sana. Anda pengen yang membaca adalah orang-orang yang concern di pendidikan, ngajar-ngajar PAUD gitu. Anda harus juga mendalami itu. Ya kenapa sih concern mereka? Ini terkait sama ilmu komunikasi supaya nggak salah. Qadibun nas ala qadri ukulihi. Yang berikutnya ini langsung step-step. Berikutnya tentang menulis itu sendiri. Bagaimana caranya supaya kita ini bergairah menulis? Kadang-kadang itu pengen jadi penulis tapi kok nggak bergairah menulis. Pengen menulis tapi kok malas. Pengen sih kalau lihat ada karya baru diterbitkan itu yang tebel, pengen juga seperti itu. Tapi kok ketika nulis baru 5 halaman dan sebagainya kok terasa berat. Supaya Anda bergairah menulis, ini yang saya alami ya. Anda harus punya definisi sendiri. Anda bikinlah definisi menurut Anda. Definisi menulis itu yang menarik bagi Anda. Jangan pakai definisi orang lain. Jangan pakai definisi yang udah baku-baku itu. Bikinlah definisi yang menggairahkan. Bikinlah definisi yang menyenangkan menulis itu. Misalnya, bagi Anda yang pengen segera menikah, definisi menulis adalah mengumpulkan mahar untuk menikah. Itu semangat itu. Jadi pas nulis sambil membayangkan ini kan 1 tahun lagi akan menikah dan kayaknya saya pengen menikah sama tetangga saya itu gitu kan. Mengumpulkan mahar untuk menikah, pasti semangat. Bener, pasti semangat. Niatnya niat yang baik kan? Pengalaman. Pengalaman, kan? Saya alhamdulillah dulu waktu yang fase saya awal-awal sekali serius menulis, itu definisi menulis bagi saya saat itu adalah membayar uang untuk sewa apartemen, uang untuk makan setiap hari, uang bisa beli buku, uang bisa bayar transportasi di Kairo. Itu awal-awal definisi menulis bagi saya. Saya pertama kali menulis itu langsung serius, menerjemahkan karya-karya klasik bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia ini yang secara profesional. Itu profesional saya, Pak. Profesional itu aslinya sudah ada kontrak, sudah ada insentif yang jelas dari kontrak itu maksud saya proses ada deadline yang jelas. Jadi awal-awal saya begitu terjemah. Jadi kalau pas mau males, bayangannya adalah nggak bisa makan, kemudian apartemen nggak terbayar, nanti ngutang sama temen nggak enak juga, udah ngutang juga. Ini alhamdulillah kampus Umar Osman membuka beasiswa untuk anak-anak muda yang siap untuk menjadi pengusaha. Daftarkan diri Anda ke kampus Umar Osman. Insya Allah